baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. terima kasih rekan-rekan semua anggota kelas mata kuliah Digital Marketing Prodi Kewirausahaan. Hari ini hari Kamis, tanggal 18 September 2025 kita kembali bertemu mengikuti kegiatan perkuliahan kita di pertemuan keempat. Jadi tersisa ada 4 pertemuan lagi untuk saya menuntaskan kegiatan perkuliahan kita sebelum UTS, dan setelah UTS nanti dilanjutkan oleh Ibu Musna ini ya. Oke. Saya izin share materi hari ini rekan-rekan semua. Oke. Materinya sudah terlihat ya. Iya Bapak, ada Pak. Oke, rekan-rekan semua, saya melanjutkan hari ini pertemuan keempat kita mata kuliah Digital Marketing 18 September 2025. Nah, di minggu lalu saya memberikan assignment tugas ke rekan-rekan untuk membuat video rekaman 5 sampai 10 menit yang dipost di YouTube, di mana teman-teman saya tugaskan untuk melakukan wawancara ke pelaku UMKM yang mengoptimalisasi sosial media untuk berpromosi, jualan, membangun brand image dan awareness di sekitar lokasi kampus atau tempat tinggal teman-teman di Jambi. Nah, tugas kemarin sudah saya close di hari Rabu 17 September jam 5 sore seperti biasa. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah mensubmit tugas tepat waktu, saya ucapkan terima kasih. Saya appreciate mahasiswa yang selalu rajin untuk setiap proses pembelajaran setiap minggunya. Ini yang rekan-rekan yang nggak buat tugas, Doni Damanik, Koironisa, Piki, Sevatra, Miliana, dan Jose. Next di pertemuan selanjutnya itu teman-teman bisa membuat tugas ya, jadi jangan sampai gara-gara tugasnya mengulang mata kuliah yang sama, rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya. Jadi untuk setiap perkuliahan mohon diikuti dengan baik. Setiap tugas saya informasikan juga di WA grup kelas, jadi teman-teman yang nggak masuk pun juga bisa tahu tugas mingguannya apa. Silakan dibuat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan setiap minggunya. Ya, nah saya mau nunjukin kita sebelum masuk ke kegiatan perkuliahan kita, ada video kita sampling ya, video yang lain juga bagus videonya, namun ini menurut saya juga menarik, bagus juga video dari rekan kita yang akan kita lihat bareng-bareng ya. Well, halo semuanya. Hai. Jadi, aku, Vena Priani, dengan NIM C1S123 054, akan mewawancarai salah satu UMKM tempat di lokasi Mandala Asri. Dengan kakak, Azura Khalifatul Zahara, seorang mahasiswi dari Universitas Jambi, jurusan peternakan. Sibukan kuliah sambil buka usaha, buka bisnis. usaha apa tuh kak? Usaha jajanan, Kak. Sejenis Korean food. Apa sih namanya? Nama bisnisnya itu Kondok Bungsu. Nah, Kondok Bungsu tuh ada nggak sih latar belakangnya tuh? Kenapa dinamai Kondok Bungsu? Ada banget dong, Kak. Kondok Bungsu itu asalnya dari karena kami bungsu, jadi namanya bungsu, Kak. Nah, karena kami anak bungsu, jadinya namanya bungsu. Nah, untuk alamat ini, alamatnya bertempatan di mana, Kak? Untuk alamat di Mendalo, Kak, di depan Apotek Dana Farma, seberang Masjid Jami At-Taqwa. Oke. Nah,
Selanjutnya, kakak, sini jualan kondok itu kan ada beberapa varian rasa nih. Boleh nggak disebutin apa aja variannya? Boleh dong Kak. Kalau untuk varian itu ada dua ya, asin dan manis. Dan kalau untuk rasa, jenisnya itu ada mozzarella, terus sosis sama keju biasa. Begini Baik. tiga aja Kak. Ya, untuk harganya tuh start dari berapa? Mulai dari 5.000 sampai 17.000 Kak. Kondok bungsu ini tuh udah berapa lama usahanya jalan? Untuk pertama kali itu kayaknya 6 bulan terakhir Kak. Soalnya mulainya dari semester 4 awal. Kayaknya 6 bulan terakhir. Saya lihat kan udah ada kontainer dan juga udah lengkap nih kan jualannya kayak daftar menu, terus juga ada spanduk, banner, dan itu semua langsung didapetin atau awalnya gimana tuh, Kak? Enggak dong Kak, awalnya itu kami ngerintis ya karena kami ini perintis bukan pewaris. Jadi awalnya itu jadi dimulai dari kecil Kak, dimulai dari modal kecil dari awalnya itu nggak pakai kontainer ya Kak, pakai meja gitu di tepi jalan. Selang 4 bulan atau 5 bulan itu baru kebeli kontainer. Berarti dagangannya laris ya, Kak? Ya, alhamdulillah Kak. Lumayan mencukupi untuk modal. Kemudian bisnis ini tuh udah berapa cabang nih? Untuk saat ini masih ini Kak, belum ada cabang. Doain supaya bisa buka cabang. Amin, amin. Selanjutnya aku mau tanya nih, target dari segmen bisnis itu siapa? Untuk bisnis ini kayaknya wanita, lebih wanita Kak, mulai dari mahasiswa, anak-anak sampai ibu itu kebanyakan pokoknya wanita. Kalau pria itu jarang ada beberapa, cuma kebanyakan wanita. Itu. Terus wanita itu tuh kebanyakan dari masyarakat sekitar atau dari kalangan mahasiswa yang lebih banyak beli di sini? Kalau lebih banyak kayaknya mahasiswa yang paling banyak Kak, dibanding yang umurnya yang lebih dewasa itu sepertinya mahasiswa yang paling banyak, lebih dominan. Ya, karena harganya juga di kantong mahasiswa dan pelajar juga ya. Kak, iya. Tadi kan aku ada lihat tuh ada kakak-kakak juga yang jaga. Nah, di sini tuh udah berapa sih karyawannya? Untuk saat ini masih satu Kak, cuman kakak yang jaga di sini itu masih karyawan pertama. Nah, untuk media sosial yang kakak pakai untuk bisnis ini tuh apa aja? Untuk media sosial itu kami usahakan buat semua yang Kak, mulai dari TikTok, IG. Kalau media sosialnya namanya itu Kondok Bongsu Kak. TikTok dan IG itu sama namanya Kondok Bongsu. Nah, dari beberapa media sosial itu, mana sih yang paling banyak mendatangkan pelanggan? Di antara media sosial yang paling banyak yang mendatangi itu kayaknya WA deh Kak, dibanding IG atau TikTok. Karena kan IG sama TikTok pengikutnya belum banyak nih. Jadi Selain media sosial, ada nggak sih aplikasi lain yang untuk pemesanan kondok ini? ada dong Kak, untuk Kondok ini kita sudah punya media lain Kak untuk pemesanan, yaitu Shopee Food dan GrabFood Kak. Berarti bisa pesan online juga ya? Bisa pesan online bagi teman-teman yang malas keluar, bisa pesan online. Ya, di sini ya namanya, Ya, nanti linknya di dicantum. bawah. Nah, untuk media sosial itu seberapa sering sih melakukan konten, upload konten gitu, atau postingan? Kami usahakan sesering mungkin ya Kak, kalau untuk buat konten itu 2 kali dalam seminggu Kak. Pokoknya itu wajib minimal 2 kali dalam seminggu untuk ngepost di media sosial. Bicara tentang media sosial lagi nih, seberapa besar sih dampak dari media sosial ini untuk bisnis kondok fungsi ini? Kalau untuk dampaknya kayaknya besar banget ya Kak, soalnya di media sosial kan banyak nih teman-teman yang sudah semuanya rata-rata menggunakan media digital. Nah kayaknya sangat berdampak Kak, soalnya banyak nih yang nanya-nanya dari WA atau media sosial lain, di mana lokasi, terus dagangan apa. Apalagi kan ini dagangannya agak di pojok ya Kak, jadi kalau mengandalkan yang lewat sepertinya kurang Kak. Jadi dibantu dengan media sosial itu sangat ngebantu banget. Untuk kedepannya nih, apakah akan terus menggunakan media sosial untuk berjualan dan untuk memperkenalkan produk? Kayaknya pasti ya Kak, soalnya semua nggak ada nih yang nggak ada yang nggak menggunakan media sosial. Pastinya seterusnya sampai kapanpun kami bakal promosi lewat media sosial. Untuk yang memegang akun sosial media itu siapa, Kak? Untuk yang megang itu kami sendiri Kak.
Yang buat konten itu yang kakak yang kerja di sini, kalau yang megang itu kami sendiri. Nah, terakhir nih, aku mau nanya, apa sih pesan dari Kak Azura tentang UMKM yang tidak menggunakan media sosial untuk media promosinya tuh, Kak? Untuk teman-teman ya yang belum menggunakan media sosial untuk media promosi bagi usahanya, dicoba deh. Soalnya kan semua menggunakan media sosial nih. Media sosial sangat berdampak untuk media promosi. Jadi untuk teman-teman yang belum atau belum sempat buat konten tentang promosi di media sosial, usahakan buat. Walau pokoknya dalam 1 minggu itu buat karena dampaknya luar biasa banget Kak. Nah, soalnya kan semua menggunakan tuh, jadi kayaknya dampaknya sangat luar biasa untuk media sosial. Baik, Kak. Sepertinya cukup segitu ya wawancaranya hari ini. Terima kasih buat Kak Azura yang udah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Selanjutnya, bye-bye. Sampai ketemu lagi. Oke. Vinanya, Vinanya ada join di kelas ini sekarang, Vina? Ada, Pak. Mana Vina? Vina. Oke, coba Vina sharing. eh Kira-kira Vina eh kebetulan kenal sama si kakak ini di mana, emang apa sudah langganan atau memang teman kos atau teman satu daerah atau gimana kira-kira? Teman ngaji sih, Pak. Oh, Udah sekitar 1 tahun yang lalu kayaknya. oke. Ini pertama kali ngebuat konten video di YouTube atau sudah pernah sebelumnya? Sebelumnya udah pernah, Pak, dari SMA lah mulai. Hmm. Tapi kontennya juga jarang-jarang karena waktu itu keterbatasan HP, jadi memorinya penuh. Jadi kalau misalkan udah buat, dihapus gitu. Oke, menurut saya bagus ya, Vina ini, karena yang pertama dari segi sorry, jadi Vina ini menurut saya bagus. Tadi yang pertama, komunikasinya bagus, kemudian juga nggak terbata-bata dalam menjelaskan dan mewawancara ya. Jadi saya suka banget. Ini good step, Vina. Jadi saya itu juga buat konten di YouTube itu dari kayaknya 12 tahun yang lalu ya. Buat konten gitu ya, selain bahan ngajar, tips dan lain sebagainya. Dan menurut saya semua orang itu bisa ini ya, mencari uang dari AdSense dari YouTube, dan buat konten di TikTok ataupun di Instagram. Dan menurut saya Vina bagus untuk itu. Jadi ini bisa dilanjutkan karena menurut saya kayak editingnya, dan saya senangnya itu ini mulai dari prolog depannya juga, ini ya menjelaskan, Vina mereview bisnis apa tadi ya, terus kemudian memperkenalkan Mbak Azuranya, kemudian kelebihan bisnisnya ini tadi ditampilkan ada quiz, ada menu, ada makanannya juga gitu, ini cukup bagus. Jadi menurut saya bisa jadi contoh buat teman-teman pada saat membuat tugas pun memang dibuat dengan sepenuh hati. Jadi tugasnya pun juga tampak proper gitu ya. Kalau misalnya dibekali dengan iPhone yang bagus atau kamera mirrorless yang bagus, pasti saya yakin keren gitu ya. Ini dengan menggunakan tools yang ada pun hasilnya juga sudah sangat proper, dan tinggal konsisten aja buat konten menginformasikan. Saya yakin ini bisa, kita bisa ini ya memaksimalkan kemampuan kita untuk membuat konten, dan tentunya bisa mencari pundi-pundi rupiah dari sana. Baik itu teman-teman nanti pada saat menjalankan bisnis, saya coba bayangkan tadi Mbak Azura ya, membuat kondok bungsu, jurusannya manajemen apa, peternakan ya, Fakultas Pertanian, pertanian ya. Fakultas Pertanian pun dia bisa jual. Nah, teman-teman, ini prodi kewirausahaan harus fighting juga ya. Dan Mbak Azura sharing tadi, dia startingnya itu dari nol ya, dari meja sebagai perintis bukan pewaris, artinya modalnya pun nggak besar, namun di 4 bulan dia bisa beli kontainer yang mungkin harganya kontainer itu bisa 5 sampai 8 juta. Kemudian juga bisa menggaji karyawan ya, anggap aja ya paling murah gaji karyawan 1,5 sampai 2 juta.
itu berarti kan dia penghasilnya minimal itu 5 juta ke atas karena dia bisa membayar gaji karyawan. Nah, ini jadi referensi buat teman-teman bahwa ketika teman-teman jadi nanti setelah lulus atau sekarang sudah mulai merintis, jangan pernah melihat orang itu jualan di pinggir jalan, street food ataupun lainnya, itu jualan es tebu dan lain sebagainya, paling dapat cuman 500.000 dan lain sebagainya ya. Padahal sebenarnya itu kita bisa mendapat lebih banyak gitu ya. Anggap aja tadi ya, dia bisa bersih dapat misalnya katakanlah 100-200 ribu. Berarti kalau kali 30 dia bisa dapat sekitar 6 juta gitu ya. Artinya lumayan besar gitu. Jadi teman-teman, ini bisa jadi contoh buat teman-teman untuk bisa eh, belajar lebih banyak untuk terjun langsung menjadi seorang entrepreneur, baik itu jadi nanti affiliate marketer ya, dropshipper, ataupun teman-teman terjun langsung menjadi pebisnis yang tadi ya, terjun langsung. Saya pernah boleh cerita, jadi eh, di tahun berapa ya, sekitar tahun 2016 itu ada tetangga itu dia numpang jualan di ruko saya di Panorama. Jadi dia jualan es tebu. Jadi sebelumnya dia itu bekerja sebagai honorer, gajinya itu 500.000 setiap bulan, dirapel 3 bulan sekali di daerah Bengkulu Tengah, sekitar 1 jam dari kota Bengkulu. Nah, kemudian dia mulai jualan es tebu, menghasilkan ya satu es tebu rata-rata penghasilannya bisa dapat 50.000 sampai 100.000 bersihnya. Kemudian sekarang dia punya 10 titik gerobak es tebu dan sekarang dijalankan oleh karyawannya dan dia berhenti dari honorer. Artinya yang pengen saya sampaikan, kita tidak boleh mengesampingkan bahwa bisnis street food itu kecil, namun memang secara jumlah dan ketika kayak tadi Mbak Azuranya tahu segmennya wanita yang suka Korean food gitu ya, kemudian harganya juga murah, itu juga bisa menjadi strategi kita selain dia bisa mengoptimalkan sosial media dan WA tadi ya. Selain itu juga tinggal kita poles, kalau tadi Mbak Azuranya itu menggunakan Instagram ataupun TikTok namun tidak berbayar, ketika teman-teman iklan promo dengan berbayar dan orang melihat iklannya dan kemudian tertarik, ini ternyata di Kondok Bungsu ini bisa beli lewat apa tadi, Shopee Food ataupun GrabFood ya. Apalagi anak-anak Punja nih males nih, enak malam minggu pengen nongkrong di rumah aja sama teman-teman, beli kondok bungsu aja harganya cuma 8.000 10.000 pasti laris manis. Nah, ini bisa jadi trigger buat kita. Nah, teman-teman karena sudah belajar digital marketing, teman-teman bisa belajar banyak dari study case yang saya berikan minggu ini, bahwa teman-teman bisa melihat peluang-peluang bisnis yang ada, mulai dari bisnis yang kecil ya. Nggak harus bisnis yang langsung besar, bisnis yang kecil di sekitar kita itu bisa menjadi pembelajaran bahwa kita sebagai calon-calon entrepreneur yang disiapkan di Prodi Kewirausahaan Universitas Jambi, teman-teman bisa memulai dari hal yang kecil. Thank you Vina, good job. Semoga bisa konsisten dan bisa terus membuat konten yang inspiratif dan bagus ya, bisa konsisten, silakan. Oke, Terima kasih, Pak. ya terima kasih. Oke, sorry, saya lanjutkan kembali ya, rekan-rekan semua. Oke, nah rekan-rekan semua, ini sebelum masuk ke materi, saya pengen sharing ada video yang menarik. Ini kalau teman-teman terjun atau bekerja di salah satu industri, ini ada Gojek, karena karyawan Gojek, mereka kuliahnya di jurusan apa sih sebenarnya, kita lihat ya videonya ya. Kawil, Ya, udah. dulu kuliah di mana kok? Aku kuliah di KL, Malaysia. Jurusan apa? Jurusan Accounting and Finance. Naf, dulu kuliah di mana? Jurusan apa? Sorry, dulu lu kuliah di mana? Wih, Mar, kuliah di mana lu dulu? Jurusan apa? Nenek. Lu dulu kuliah di mana? Jurusan apa lu? Manajemen. Tep. Lu dulu kuliah di mana? Jurusan apa lu? Tetap. Lu dulu kuliah di mana? Di Univ apa? Di NFW, Jurusan apa lu? jurusan finance. Lu kuliah di mana dulu? Jurusan apa? Bukan manajemen. Bandung Institute of Tourism, bakery and pastry art.
Oke. Nah, rekan-rekan semua, saya pengen tunjukin ke teman-teman bahwa ini ya di perusahaan-perusahaan multinasional ataupun perusahaan-perusahaan nasional ya ataupun termasuk juga swasta nasional, BUMN dan lain sebagainya itu persaingan juga sangat ketat sekali ya, teman-teman. Karena saya merasakan saya lulusan dari universitas di Sumatera, ketika kita harus bersaing dengan lulusan apalagi nih tadi dari ada Sydney, ada yang dari US, ada yang dari KL ataupun dari UI dan lain sebagainya. Kita yang lulusan dari Sumatera ini pasti akan ini ya merasa minder gitu ya kalau kita tidak menyiapkan hard skill dan soft skill yang harus kita siapkan kita mau masuk dan ingin bekerja di salah satu instansi perusahaan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, terlepas nanti teman-teman nanti mau bekerja terlebih dahulu setelah lulus ataupun nanti langsung mau terjun menjadi seorang entrepreneur ataupun ngumpulin modal kerja dulu ya, kemudian baru bertahap sambil ngumpulin modal teman-teman membangun usahanya. Itu saya pikir ada beberapa hal yang teman-teman harus siapkan. Yang pertama, kemampuan komputer pasti ya. Anak-anak Gen Z ini saya pikir tech savvy, sangat bisa dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru ya, AI, kemudian Office dan lain sebagainya. Namun terlepas dari itu semua, teman-teman harus next level nih, nggak hanya menggunakan Office saja, tapi saya sudah beberapa kali memberikan tugas teman-teman editing video, kemudian teman-teman membuat apa konten di akademia, di blog ya, membuat desain ya. Ini harapannya teman-teman ini bisa terus melatih, apalagi teman-teman, Pak saya suka ngedesain video, misalnya kayak Vina tadi, silakan dilatih terus ya menggunakan aplikasi yang gratis yang ada di internet, bisa diunduh gratis, Filmora, Movie Maker ya, ataupun misalnya Adobe Illustrator, Corel Draw, Photoshop dan lain sebagainya yang tentunya bisa digunakan termasuk Canva gitu ya. Ini bisa teman-teman gunakan gratis dan tentunya bisa menambah skill teman-teman. Kemudian juga teman-teman aktif di kampus. Kalau dulu di Universitas Andalas saya itu aktif di 7 organisasi. Beberapa di antaranya ketua organisasi yang mana saya menyadari pada saat awal masuk kuliah itu saya introvert, kurang suka bergaul, kemudian kemampuan komunikasinya pas-pasan. Jadi saya aktif gitu ya, pengen mengimprove segi kemampuan komunikasinya lewat organisasi gitu. Nah, harapannya dengan teman-teman aktif, mumpung masih semester 4 semester 5 teman-teman silakan gabung organisasi yang teman-teman bisa latih kemampuan leadership, kemampuan negosiasi, komunikasinya, silakan dilatih karena ini bermanfaat nanti pada saat teman-teman mau terjun sebagai entrepreneur untuk membangun networking ataupun teman-teman nanti lulus bisa bekerja seperti itu. Kemudian soft skill ya, communication, timekeeping, critical. Nah, kenapa saya selalu mendisiplinkan teman-teman? Bapak ini terlampau strict untuk harus open camp ya, seperti itu ya. Orang Indo ini yang pertama itu paling suka ngaret, nggak disiplin gitu ya. Kemudian yang kedua ini ya, kalau dikasih arahan suka melanggar dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman harus bisa melatih kemampuannya untuk bisa disiplin. Karena pun teman-teman nanti terjun menjadi entrepreneur, yang bisa melatih kemampuan teman-teman ya teman-teman sendiri, bukan orang lain. Kalau teman-teman bangun usahanya, kemudian mau mulai usahanya, belum ada karyawan, teman-teman apa harusnya jualan jam 10 tapi bangun siang jam 12 baru buka jam 3 sore ya, ini kalau kata orang Jawa ketinggalan sepur gitu ya, rezekinya dipatok ayam gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah mendisiplinkan diri, kita bisa time management dengan baik ya, memanage diri kita sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa lebih teratur dan proper. Kemudian memiliki motivasi, disiplin dan ambisi yang positif ya, negosiasi dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman silahkan latih kemampuannya, mau belajar desain lebih dalam. Saya hanya membuka aja, kalau misalnya Pak saya perlu les silahkan ya, termasuk saya juga pas saya lulus itu juga saya belajar les lagi desain gitu ya. Kemudian belajar database termasuk juga saya ngeles menggunakan SQL database. Kemudian menguasai bahasa Inggris ya. Nah, kebetulan dulu saya ngambil kelas internasional jadi setiap hari pakai bahasa Inggris jadi nggak masalah. Nah, kalau teman-teman yang bahasa Inggrisnya masih sulit, silakan dilatih. Karena minimal buat teman-teman sendiri berkomunikasi dengan pelanggan yang dari orang asing misalnya, teman-teman bisa berkomunikasi dengan
orang asing, dan tentunya juga join ke organisasi-organisasi kampus yang positif, misalnya Pojok Bursa Efek Jakarta, Pojok Bursa Efek Indonesia ya kalau sekarang. Kalau dulu saya namanya Pojok Bursa Efek Jakarta, itu jadi saya ketua organisasi itu 2 periode. Jadi saya bisa mengerti, ngasih, termasuk juga saya ngelotok mengerti mengenai saham ya, ngasih materi menjadi pembicara, dan itu tentunya saya pelajari ya sejak bergabung di organisasi tersebut. Nah, selanjutnya rekan-rekan semua, ini ada beberapa soft skill every new graduate needs ya. Jadi teman-teman yang akan lulus dari Universitas Jambi, whether teman-teman either teman-teman mau jadi entrepreneur ataupun jadi karyawan, ini yang beberapa yang harus dilakukan ya. Yang pertama positive attitude ya. Kemudian teman-teman juga bisa membangun personal branding lewat sosial media. Jadi ada beberapa mahasiswa yang kemarin membuat tugas itu person apa ya, Instagramnya di private gitu ya. Kemudian postingannya nol gitu. Kemudian nggak ada foto profile. Nah, menurut saya ini perlu diperbaiki karena beberapa recruiter termasuk saya pada saat lihat calon karyawan baru itu juga selain lihat CV, itu juga dilihat dari postingan di sosial medianya orangnya seperti apa gitu. Nah, teman-teman mulai dari sekarang bisa membangun konten-konten yang positif. Misalnya teman-teman suka make up jadi mua gitu ya. Teman-teman bisa posting di sana, atau yang cowok suka fotografi, suka buat konten dan lain sebagainya, buatlah konten yang positif di sana sehingga teman-teman bisa terlihat bahwa positivity kita yang ada di diri kita bisa kita jual seperti itu. Kemudian juga strong work ethic, kemudian communication skills yang teman-teman bangun ya. Makanya saya selalu berharap teman-teman dengan membuat konten yang saya arahkan itu, selain kemampuan editing videonya bagus, desainnya bagus, kemampuan menggunakan komputernya bagus, komunikasinya teman-teman juga bagus kayak Vina tadi ya. Saya nggak ekspektasi, dan ternyata melebihi ekspektasi saya gitu ya. Vina bagus gitu ya, dan teman-teman yang lain juga membuat videonya pun juga bagus. Kemudian fleksibilitas ya, kita harus bisa working on eh, culture diversity ya. Jadi kita bekerja sama orang-orang yang berbeda budaya, agama ya, latar belakang budaya dan lain sebagainya, yang tentunya juga berimpact pada komunikasi, pertemanan, dan kita harus respect, understanding the diversity. Jadi pada saat saya bekerja tahun 2007 itu di perusahaan multinasional, jadi banyak orang India, orang China yang etos kerjanya juga mereka kerja sampai jam 10 malam gitu ya baru pulang. Kemudian juga mereka juga tahan banting dan lain sebagainya. Namun dari segi budaya dan lain sebagainya berbeda dengan kita. Nah, dengan adanya kita bisa belajar dari organisasi yang kita ikuti di perkuliahan, kita bisa understanding the diversity, keanekaragaman. Ada orang yang sikapnya pemarah, ada yang sabar, ada yang santun, ada yang semangat dan lain sebagainya. Kemudian computer skill yang tadi saya sampaikan, teman-teman sudah punya laptop, sudah punya smartphone bagus, silahkan gunakan, maksimalkan ya, buat konten yang positif. Siapa tahu dari konten-konten yang kita buat viral dan tentunya bisa berimpact positif buat kita juga seperti itu. Jadi mungkin itu pembuka bahwa ini ya mungkin nggak diajarkan oleh semua dosen. Namun karena saya dosen praktisi, saya pengen ilmu ini saya bagikan ke mahasiswa yang saya ajar sebagai bentuk pengabdian saya untuk bisa berbagi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman, sehingga teman-teman setelah lulus, oh ternyata apa yang Pak Bambang sampaikan sebagai dosen praktisi yang memang sudah hampir 20 tahun bekerja di IT dan di telco industri, ini memang beberapa hal yang perlu disiapkan oleh teman-teman sebelum nanti lulus di Universitas Jambi. Oke, nah rekan-rekan semua, saya izin melanjutkan di pertemuan hari ini. Saya minta waktu sekitar 25 menit, 30 menit sampai jam 17.30. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita banyak mempelajari mengapa kita mempelajari digital marketing, dan latar belakangnya, tujuannya, manfaatnya, apa definisi digital marketing. Dan kemarin juga di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai sosial media lebih dalam. Dan hari ini kita akan mempelajari mengenai e-commerce. Nah, e-commerce ini juga sangat erat kaitannya dengan materi sebelumnya, karena ketika teman-teman mempromosikan bisnisnya di TikTok ataupun di Instagram,
Facebook fanpage ataupun di sosial media lainnya, termasuk website, pelanggan kan pasti ingin beli misalnya. Tadi ya si Vina wawancara Mbak Azura, ternyata Mbak Azura misalnya ya mengintegrasikan dengan tadi online delivery service dari GrabFood ataupun ShopeeFood. Nah, seandainya kalau produknya ini tahan lama, katakanlah misalnya dendeng batoko yang bisa dikirim dalam waktu 1 minggu atau empek-empek atau misalnya eh dodol kentang misalnya ya, dodol kentang dari Kerinci gitu ya. Nah, itu kan bisa bertahan sebulan 2 bulan. Nah, kalau misalnya pelanggan melihat iklan kita di sosial media dan dia berasal dari Jakarta atau dari Bogor atau dari Surabaya, Papua, mereka bisa beli dan mendirecting ke e-commerce. E-commerce-nya bisa Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Artinya ini bisa menjadi peluang orang yang awalnya hanya membuat konten sosial media ternyata bisa langsung bertransaksi bisnis lewat directing ke e-commerce yang bisa kita manage dan kita bisa maintain untuk kita sebagai interface kita untuk media jualan gitu ya, seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih e-commerce ya teman-teman? Ya saya pikir kita semua di sini suka sekali belanja online, ya, apalagi yang cewek-cewek nih ya. Daripada ke pasar Angso Duo atau ke pasar Bata atau ke Ramayana di apa WTC atau ke Jamtos gitu ya, jauh dari kampus Unja, mendingan kita beli online aja lah, nanti 3-5 hari ya, cari yang gratis ongkir misalnya di Shopee, nanti bisa nyampe barangnya ke kosan kita gitu ya. Nah, bahkan barangnya lebih murah ya, nggak perlu ongkos bensin motor ke pasar gitu ya, macet-macetan, banyak truk batu bara dan lain sebagainya. Nah, ini yang teman-teman bisa optimalkan, bahwa saat ini jumlah pengguna sosial media, pengguna internet itu sangat besar, termasuk pengguna smartphone, dan mereka juga banyak menggunakan e-commerce, apalagi milenial, kemudian Gen Z seperti teman-teman ya, termasuk saya, itu menggunakan e-commerce itu untuk belanja online karena lebih murah, pilihannya banyak, bisa membandingkan harga ya, dan kita bisa melihat review. Ini bisa menjadi hal yang positif untuk membuka pasar di mana kita turun sebagai seorang entrepreneur atau pelaku UMKM, karena ini bisa membuka peluang kita untuk berjualan dari mana aja, dan pangsa pasarnya itu bisa kita buka seluas-luasnya, nggak hanya kota Jambi saja, tapi teman-teman bisa jualan ke seluruh Indonesia. Katakanlah tadi si Mbak Azura, kondok bongsunya tadi, bongsunya itu ada yang versi frozen, dia bisa jualan di e-commerce dan bisa tinggal dipanaskan aja, kemudian bisa langsung makan misalnya, dan itu tentunya juga bisa menjadi peluang bisnis, bahwa dia nggak hanya jualan di kota Jambi aja offline, tapi ada store online-nya yang bisa melayani pelanggannya di seluruh Indonesia. Nah, itu hebatnya e-commerce. Nah, definisi e-commerce sendiri atau electronic commerce adalah kegiatan bisnis atau perniagaan, perdagangan. Ya, ingat ya, kita sebagai calon-calon lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unja, kita prinsip ekonomi mengerti bahwa dengan modal sekecil-kecilnya kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, seperti itu ya. Di mana kegiatan bisnis atau perniagaan perdagangan ini atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen atau consumers, manufacturer, internet service, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Media elektroniknya apa? Ya, internet tadi, e-commerce tadi, platform yang dibangun ya. Misalnya kalau di Cina itu ada Alibaba, kemudian di Indonesia ini ada Shopee, ada Tokopedia, Blibli, ya, Bukalapak, mungkin udah kolaps, dan e-commerce lainnya yang besar, yang tentunya bisa mempermudah kita sebagai penjual untuk bisa memasarkan produk kita di seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, di latar belakangi dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini almost 285 juta penduduk di Februari 2025, di mana orang yang menggunakan internet di Indonesia itu almost hampir 212 juta orang ya, bayangkan ya. 74,6% dari total penduduk Indonesia itu sudah pakai internet, termasuk teman-teman semua ya. Saya gitu ya, pakai smartphone, teman-teman ini sambil kuliah kita online. Saya di Bengkulu, teman-teman di Jambi, kita bisa tetap bertatap muka belajar dengan adanya konektivitas internet yang disiapkan oleh kami, misalnya di Telkom, misalnya ada IndiHome, menggunakan Bayu atau menggunakan Simpati, Kartu As, Kartu Halo gitu ya.
Kemudian ada sosial media, teman-teman menggunakan sosial media ini ada 143 juta orang, 50,2% ya. Jadi ini juga menjadi hal yang sangat powerful. Kita bisa berjualan lewat sosial media seperti materi yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan di Indonesia sendiri di tahun 2025, e-commerce platform yang paling sering diakses di Indonesia itu yang pertama adalah Shopee, 53,22%. Kemudian ada TikTok Shop ya, 27,37%. Mungkin teman-teman nih cewek-cewek nih suka mantengin yang live TikTok sampai jam 3 pagi yang diskon-diskonan gitu ya, seperti itu. Termasuk Shopee, Tokopedia. Nah, Tokopedia juga for your information juga mereka sudah mulai diakuisisi oleh TikTok sehingga pada saat teman-teman mungkin belanja di TikTok Shop itu juga ini ya terkoneksi dengan Tokopedia, platform e-commerce-nya. Kemudian ada Lazada 9%, diikuti Blibli, Facebook Marketplace, dan lainnya. Jadi kita bisa melihat bahwa Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada ini menjadi e-commerce platform yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia dalam bertransaksi, ya, termasuk berjualan, berdagang, ya. Jadi teman-teman ini bisa menjadi peluang nih. Kalau misalnya teman-teman punya produk, barang yang dijual kayak tadi Mbak siapa? Azura Kondok Bungsu, ya, dia selama ini jualannya offline, terus kemudian dia melihat wah ini kayaknya kalau kita buat frozen ya, kemudian kita jual online juga menarik juga nih, bisa jadi oleh-oleh yang dibawa, kemudian bisa dikirim ke seluruh Indonesia karena bisa bertahan, kemudian tinggal dimasukin microwave, dipanasin, langsung bisa dimakan gitu ya. Ini jadi peluang bahwa perkembangan e-commerce ini jangan sampai tidak dioptimalkan karena ini bisa menjadi peluang bisnis buat teman-teman ketika teman-teman terjun nanti sebagai para pelaku UMKM atau entrepreneur. Nah, kemudian perkembangan e-commerce di Indonesia ya, jumlah kunjungan ke situs e-commerce. Nah, Shopee itu di bulan Maret ada 147 juta orang yang visit karena kita tahu bahwa di bulan Maret 2025 itu mau lebaran ya, puasa, jadi traffic orang belanja gila-gilaan. Kemudian di bulan April 132 juta orang. Tokopedia di bawahnya 71,3 juta di Maret, kemudian di April 64, Lazada, dan diikuti Blibli. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa potensi pasar ini jumlah kunjungannya juga sangat banyak ya. Bayangkan 147 juta orang. Anggap aja 1% aja yang bertransaksi produk teman-teman, seberapa besar omset yang teman-teman dapatkan. Jadi ini bisa menjadi peluang buat teman-teman, channel-channel digital yang teman-teman miliki, sosial media dikonektivitaskan dengan e-commerce ya. Ini bisa membangun bisnis teman-teman makin besar lagi, dan tentunya teman-teman lihat banyak orang yang kaya raya salah satunya lewat jualan digital gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga teman-teman juga bisa pelajari perbandingan profiling pelanggan e-commerce ya, misalnya JDID ya. Ternyata female-nya lebih sedikit dibandingin male. Kemudian Shopee, kalau Shopee ternyata cewek-cewek ini lebih suka belanja di Shopee gitu ya. Kemudian Blibli ada female lebih sedikit, male-nya lebih banyak. Kemudian Tokopedia male-nya lebih banyak dibandingin female gitu ya. Nah, sebagai informasi inilah kita bisa melihat menentukan e-commerce mana yang paling powerful kita gunakan. Misalnya kita gunakan Shopee atau Tokopedia, kita fokus di sana, kita maintain sehingga produk kita juga banyak yang beli dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, adanya merger atau akuisisi dari Tokopedia diakuisisi oleh ini ya. Ini sebelum masuk ke akuisisi TikTok, bahwa sebelumnya itu Tokopedia dan Gojek itu merger menjadi GoTo ya, dan mereka menjadi salah satu perusahaan dengan valuasi nomor 2 terbesar di Indonesia di Bursa Efek Indonesia, 10 saham terbesar, kapitalisasi pasarnya di bawah BCA ya, bayangkan. Kemudian mereka berintegrasi dari financial service seperti GoPay, PayLater ya. Kemudian menginlinekan bisnis-bisnis mereka sehingga bisa terintegrasi dan bisnisnya makin besar, seperti itu. Kemudian selanjutnya semakin perkembangan waktu ya, beberapa waktu yang lalu gitu ya, TikTok mengakuisisi Tokopedia ya, sahamnya dibeli di mana TikTok memiliki 75,01% sahamnya Tokopedia ya, dan sisanya 24,99% adalah sahamnya GoTo Group ya.
Jadi mereka menggelontorkan sekitar 23,42 triliun di Tokopedia untuk transaksi ini, sehingga orang yang selama ini melihat bahwa TikTok ini hanya untuk hiburan, entertainment, cari informasi, sharing, buat video, hiburan ya, joget-joget dan lain sebagainya. Dan ternyata di balik itu semua mereka mendorong orang ya, yuk belanja. Jadi mereka menggunakan affiliate marketing juga, referral, kode referral. Kalau mau berminat produk ini, klik keranjang kuning di samping kanan Anda, misalnya seperti itu ya. Dan itu langsung diintegrasikan dengan Tokopedia. Jadi sosial media shifting to business ya, seperti itu. Jadi ini menjadi hal yang powerful sekali. Mungkin kalau di Shopee, walaupun mereka besar, mereka tidak memiliki base sosial media. Kalau TikTok kan sudah base TikTok, user pengguna TikTok juga sangat besar, diikuti dengan e-commerce Tokopedia gitu ya, nomor 2 terbesar setelah Shopee. Jadi memang kedepannya bisa aja bisa dikalahkan gitu ya kalau misalnya Shopee tidak bisa bersaing dengan e-commerce dan sosial media raksasa dari Cina ini. Nah, kemudian manfaat e-commerce, kita sebagai pelaku UMKM harus menyadari ini sangat penting ya teman-teman sebagai calon-calon entrepreneur, bahwa dengan adanya e-commerce ini bisa merubah perilaku orang dari sosial berbasis media sekarang menjadi sosial berbasis bisnis ya. Orang selama ini telah melihat video konten, membuat konten di TikTok, namun ternyata bisa bertransaksi jualan juga ya, bisa beli produk juga, apalagi selebgram ya, yang memiliki fanbase followers yang banyak, kemudian bisa berjualan, mereferensikan dan mendapatkan keuntungan dari referral code, dari affiliate marketing yang dilakukan, karena mereferensikan produknya dijual di sosial medianya dan diikuti oleh followersnya untuk transaksi di sana gitu, seperti itu. Kan sekarang banyak nih ya para affiliate marketing yang kaya raya, salah satunya menjadi membuat konten-konten seperti ini. Kemudian memperluas pangsa pasar. Ingat ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan bisnis itu. Salah satunya menjual produk kita dengan digital, sehingga produk kita bisa dikenal oleh banyak orang dan tentunya produknya bisa dijual sampai ke seluruh Indonesia bahkan dunia ya. Jadi dengan adanya platform e-commerce ini, produk yang kita jual, produk UMKM yang kita bangun, itu bisa memperluas pangsa pasarnya mulai dari nasional sampai internasional. Kemudian teman-teman sebagai Gen Z dan kaum milenial ini bisa jadi entrepreneur muda ya. Banyak orang yang nggak harus jualan dari buka ruko ataupun kayak tadi Mbak Azuranya buka ini ya, tadi di depan kampus Unja misalnya ya. Tapi teman-teman bisa jualan dari rumah, dari garasi rumahnya, kemudian packaging dan lain sebagainya, sehingga bisnisnya makin besar dengan adanya e-commerce seperti itu. Kemudian juga pertumbuhan bisnis ekspedisi ya teman-teman ya, makin banyak Tiki, JNE, apalagi Ninja, apalagi ya, banyak sekali ya. Mungkin teman-teman yang sering gunakan ketika belanja. Kemudian meningkatkan produk domestik bruto, artinya ketika UMKM ini tumbuh, menyerap tenaga kerja, bisnisnya muter ya, uang di masyarakat juga meningkat, dan tentunya akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian di negara kita, dan juga produk domestik bruto pun juga akan naik. Kemudian penerimaan pajak UMKM meningkat, kecerdasan masyarakat terkait teknologi baru juga meningkat, nilai rupiah juga menguat, UMKM juga muncul, penyerapan tenaga kerja, peluang-peluang lain juga akan muncul. Jadi memang e-commerce ini memiliki dampak yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia, walaupun mungkin di salah satu sisi teman-teman lihat ya, di Tanah Abang ataupun di Mangga 2, BTC Mangga 2 dan Blok M dan lain sebagainya, bisnis banyak yang juga sepi ya, karena orang sudah mulai beralih ya ke digital, orang malas belanja ke sana karena mungkin banyak copet, panas dan lain sebagainya. Orang cukup dari rumah aja bisa belanja online, bisa milih dengan harganya, nggak perlu nawar-nawar gitu ya. Nah ini artinya kita benar-benar sebagai pelaku usaha harus bisa mengerti, kita nggak bisa selamanya bisa mempertahankan pola bisnis kita yang konvensional, harus buka toko, namun juga kita harus memaksimalkan bisnis online lewat e-commerce. Nah, manfaat e-commerce bagi organisasi yang pertama itu ketersediaan pasar nasional maupun internasional, artinya pasarnya akan lebih luas. Kemudian yang kedua, penurunan biaya proses, distribusi, penarikan informasi.
Kemudian manfaat bagi pelanggan yaitu ya kita aja ya sebagai mahasiswa dan suka belanja online ya kita bisa beli produk kapan aja, mau beli sepatu atau mau beli tas, cari aja di Shopee, kita bandingkin antara seller yang satu, seller yang lain, ini ada nggak gratis ongkir dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita banyak pilihan gitu. Kemudian manfaat bagi masyarakat ya, kemampuan memberikan layanan informasi serta berbagai produk dan jasa dengan mudah dan nyaman kepada orang-orang di kota, desa, dan negara berkembang ya. Jadi seperti itu. Nah, dampak negatif ya, pasti setiap sesuatu itu pasti ada positif dan negatif, termasuk juga platform e-commerce. Ya, yang tadi saya sampaikan beberapa pasar tradisional ya, termasuk di Pasar Angso 2 Jambi banyak orang yang mengeluhkan kok sepi, kemudian juga termasuk di pasar-pasar tradisional dan konvensional yang ada di Jakarta dan lain sebagainya yang selama ini ramai mau lebaran, sekarang orang udah males belanja offline, mereka cukup belanja online aja dan bisa lebih murah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah potensi terjadi penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Nah, ini juga mungkin ada beberapa hal yang penjual-penjual seller-seller yang tidak amanah seperti itu. Makanya orang sering membeli produk itu selain harga juga reviewnya, apakah review dari penjual ini bagus produknya, banyak nggak orang yang membeli di sana seperti itu ya. Kemudian juga adanya kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia yang mengakibatkan kerugian besar. Di beberapa tahun silam itu juga ada beberapa e-commerce itu terhack sehingga datanya dijual bebas di pasar gelap misalnya seperti itu. Kemudian potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan diakibatkan oleh sistem, misalnya sistemnya lagi bermasalah, berimpact jadi terganggunya transaksi antar penjual dan pembeli di e-commerce tersebut. Kemudian kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain ya, ini yang hacker tadi membobol transaksi perbankan kita, digital payment kita gitu ya. Kemudian kampanye negatif, nah ini misalnya dari kompetitor yang jahat gitu ya, memberikan komen-komen negatif, Google review yang negatif, kemudian transaksi, kemudian memberikan review bintang 1 dan lain sebagainya. Kemudian potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia dan lain sebagainya. Jadi pasti segala sesuatu itu menurut saya dampak negatif dan positifnya juga ada. Namun menurut saya terlepas dari dampak negatif ini bahwa dengan adanya e-commerce ya di tahun 2010-an ke atas sampai sekarang itu dampaknya sangat-sangat positif sekali menurut saya, juga bisa berimpact pada para pelaku UMKM apalagi pas zaman Covid kemarin banyak bisnis yang tumbuh dengan adanya e-commerce ini. Nah, ini contohnya di Tokopedia beberapa tahun silam ada 15 juta pengguna datanya bocor. Nah, ini juga jadi dampak negatif ya, salah satu dampak negatif dengan adanya e-commerce ini. Nah, menurut Ahmadi dan Hermawan tahun 2013 ada beberapa jenis e-commerce yang ada transaksi ya, dari jenis-jenis transaksi. Yang pertama itu e-commerce yang berbasis customer to customer, yaitu contohnya kayak Shopee, Tokopedia, OLX, Carousel ya. Kemudian business to business ya, jadi e-commerce-nya jualan untuk pasar penjual kembali ya, untuk business to business seperti Electronic City, Relali, MBIS. Jadi mereka jualannya bukan untuk ke pelanggan end user langsung. Kemudian business to consumer ya, contohnya kayak Shopee juga ada juga ya, contohnya misalnya sport station, Adidas ataupun misalnya yang brand-brand besar itu mereka juga jualan di Shopee official. Kemudian itu kan entitas bisnis ya, mereka perusahaan, kemudian mereka menjual produknya ke customer langsung. Lazada, Blibli ya. Kemudian ada consumer to business ya, contohnya kalau misalnya teman-teman nih ya punya kemampuan desain, kemampuan editing yang bagus, storytelling dan lain sebagainya, teman-teman bisa menjual kemampuannya ke freelancer.com, upwork.com, iStock. Misalnya teman-teman jago buat konten buat fotografi ya, suka buat fotografi, teman-teman bisa jual foto-foto gambarnya di iStock sehingga teman-teman bisa dapat uang, dapat dolar dari sana seperti itu. Ya, ini kurang lebih jenis-jenis transaksi e-commerce yang ada yang mungkin teman-teman bisa optimalkan untuk bisa terjun langsung ke bisnis ya. Nah, teman-teman semua, kita harus sadari ini jadi peluang bisnis, sesuatu yang positif di e-commerce ini kita bisa optimalkan sebagai teman-teman, sebagai calon-calon entrepreneur yang tentunya bisa memaksimalkan semua digital channel untuk menjual produk kita lewat website, lewat e-commerce, lewat social media, lewat WA bisnis,
ya. Jadi optimalkan semua digital channel karena saat ini orang semakin males untuk belanja langsung ke offline gitu ya, ngabisin waktu, capek, panas-panasan, sayang bensinnya, sayang bayar parkir motor misalnya dan lain sebagainya. Mendingan beli online aja 2-3 hari sampai barangnya dan ada ongkir gratis dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita optimalkan untuk menjual produk-produk kita secara online. Nah, kemudian dari Bank Indonesia juga sendiri mendorong gitu ya adanya QRIS ya. Kemudian adanya Link Aja, Oppo, GoPay, kemudian apalagi yang Dana gitu ya. Di mana transaksi digital ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional gitu ya. Jadi dengan ada digital payment orang dengan mudah bertransaksi gitu ya. Misalnya kalau pada saat saya kemarin di Cina itu saya ngeliat gitu orang yang bertransaksi cash itu bisa dikatakan 1-5% ya. Bisa dikatakan 95% transaksi di Cina itu udah pakai digital, pakai Alipay gitu ya. Jadi orang tinggal scan, tinggal barcode gitu, tinggal langsung bayar payment. Termasuk mau naik kereta, naik bis juga pakai itu ya. Mau bayar taksi pun juga pakai itu. Jadi memang sangat simple dan cashless dan Bank Indonesia mendorong cashless society di Indonesia salah satunya lewat ya digital payment, digital banking ya, digital mobile banking dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ada bank-bank existing, bank konvensional kayak BCA, BNI, Mandiri, BRI, ya, BSI. Kemudian ada fintech yang muncul, termasuk bank digital kayak Sibank gitu ya. Fintech-fintech ini ya kayak OVO, GoPay, Link Aja, Dana dan lain sebagainya. Dan ini terus tumbuh, tentunya juga bisa menumbuhkan transaksi-transaksi digital lewat pembayaran digital payment. Nah, di Indonesia sendiri beberapa studi kasus di Indonesia ya di beberapa e-commerce itu mereka nggak hanya jualan aja ya, tapi misalnya di Tokopedia mereka membuat breakthrough, membuat inovasi dengan same day delivery, meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi orang transaksi misalnya dia berada di Jakarta, sellernya di Jakarta bisa memastikan untuk same day delivery untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian Shopee ya, Shopee itu nggak hanya ternyata transaksi jual beli e-commerce saja, tapi ternyata ada Shopee Food sekarang yang digunakan juga oleh Mbak Azura tadi di Kondrok Bungsu tadi ya. Kemudian ada Indomaret juga omnichannel retail ya kayak saya gitu ya, saya suka beli di Alfamart lewat Alfagip, jadi bisa diantar ke rumah sama karyawannya, kita nggak perlu capek-capek gitu ya ke Alfamart atau Indomaret gitu ya. Kemudian TikTok Shop ya berafiliasi berintegrasi nggak hanya cuman video-video pendek, ternyata juga sebagai e-commerce juga gitu ya seperti itu. Nah, mungkin ini teman-teman, saya hanya membuka cakrawala teman-teman sebagai calon-calon entrepreneur bahwa e-commerce ini menjadi peluang yang sangat besar buat teman-teman untuk teman-teman pelajari lebih dalam, termasuk teman-teman bisa cari uang juga sebagai affiliate marketer di Shopee, di Tokopedia untuk bisa mencari cuan dari referensi-referensi kode teman-teman, referral teman-teman, sehingga orang beli dan teman-teman mendapatkan uang dari referensi tersebut ya, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya berikan tugas terkait materi e-commerce hari ini, silakan. Oke, baik kalau nggak ada, saya langsung karena udah jam 17.25, kita langsung ke materi untuk tugas minggu depan. Nah, saya pengen teman-teman ini belajar membuat desain kembali, yaitu membuat membuat ini ya, membuat surat lamaran pekerjaan. Kalau kemarin kan teman-teman sempat saya minta membuat desain lowongan pekerjaan, kalau sekarang teman-teman saya minta membuat surat lamaran pekerjaan dan membuat CV gitu ya. Saya beberapa kali diminta untuk menjadi pemateri untuk mengisi mengenai cara membuat CV dan surat lamaran pekerjaan yang bagus. Nah, sekarang saya pengen nih teman-teman, saya coba berbagi ilmu yang saya miliki, bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan yang bagus dan membuat CV ya. Tugasnya paling lama seperti biasa di hari Rabu jam 5 sore minggu depan, untuk tugasnya di link tugas yang seperti biasa. Nah, asumsikan teman-teman itu sebagai lulusan fresh graduate dari Universitas Jambi, ya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian ada bukaan dari Bank Indonesia,
teman-teman silakan ngelamar di sini ya, silakan buat CV yang bagus, membuat surat lamaran pekerjaan yang bagus ya. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan dan CV-nya jangan warna putih plong aja gitu ya, buat yang semenarik mungkin. Jadi pada saat orang melihat CV-nya dan surat lamaran pekerjaannya tertarik, bagus nih, menarik gitu ya. Yang ketiga ya, dengan adanya teman-teman belajar membuat CV dan surat lamaran pekerjaan, laporan pekerjaan ini, teman-teman akan tahu, oh saya kalau membuat CV kan berarti harus skills-nya harus banyak nih dimasukin, seminar, sertifikasi, kemampuan dan lain sebagainya. Teman-teman tahu, wah kalau saya lulus, saya harus sebelum lulus ini saya harus memenuhi gap ini. Kalau bahasa Inggrisnya jelek, saya harus ikut belajar bahasa Inggris, les. Kemudian kalau misalnya saya belum pernah ikut sertifikasi digital marketing dan lain sebagainya, saya harus les, belajar online dan lain sebagainya. Ketika teman-teman nggak jago digital design atau misalnya nggak jago editing video dan lain sebagainya, teman-teman belajar. Jadi pada saat teman-teman membuat CV itu, teman-teman bisa masukkan kemampuan A, B, C, D, E gitu ya. Jadi pada saat recruiter melihat, wah ini anaknya jago gitu ya, aktif gitu ya. Nggak cuma hanya kuliah kampus tok, tapi banyak skill yang dibangun sebelum lulus seperti itu. Nah, ini teman-teman di Canva nih banyak template-template CV surat lamaran pekerjaan, teman-teman bisa gunain sebagus mungkin, termasuk fotonya ya, kemampuan, skills dan lain sebagainya, teman-teman bisa masukkan ekspektasi teman-teman tuh sebelum lulus, skill apa yang dimiliki sehingga bisa dijual gitu lah ke recruiter seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa buat, ini bisa sangat bermanfaat buat teman-teman nanti setelah lulus ya. Karena mungkin nggak semuanya langsung mulai bisnis kan, kayak saya juga. Saya lulus di umur 21 tahun di Universitas Andalas dari Fakultas Ekonomi. Setelah lulus, minggu setelah lulus itu saya langsung kerja di Jakarta. Kemudian saya ngumpulin modal, ya sama kayak Mbak siapa tadi, Azura, bukan pewaris, perintis ya. Kemudian umur 29 baru saya bangun bisnis hingga saat ini. Jadi artinya kita ngumpulin modal dulu, misalnya nanti Vina misalnya ngumpulin modal sambil belajar ya. Kemudian wah saya sambil di sela-sela saya bekerja, saya menyisihkan tabungan untuk menyiapkan bisnis yang saya bangun gitu ya. Seperti itu silakan bisa dibangun untuk membangun mimpi-mimpinya menjadi seorang entrepreneur nanti ya, seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanya terkait kegiatan perkuliahan hari ini? Saya persilakan. Ahmad nih, siapa? Ahmad Ginanta, silakan. Izin Pak, mungkin terkait asesmen tadi Pak, penugasan untuk penulisan CV-nya, apakah isinya itu tuh harus sesuai dengan background yang realita yang ada Pak, atau boleh Boleh. direkayasa? Misalnya si Ahmad nanti pada saat membuat CV-nya, saya ekspektasi setelah lulus di umur 21, umur 22, lulus di Universitas Jambi, saya pengen jago editing, jago desain, punya sertifikasi A, B, C, D, E. Dan teman-teman tahu gapnya itu, ya udah misalnya 2 tahun ini sebelum lulus saya harus ini sertifikasi, harus ikut les, harus belajar online digital marketing. Jadi ya teman-teman bisa bisa apa ya? Bisa jadi semangat untuk mengejar ketertinggalan gitu ya. Jadi saya kenapa membuat tugas ini ya, saya pengen membuka cakrawala teman-teman bahwa nanti kalau cuman CV-nya itu cuman dibuat lulusan dari Universitas Jambi IPK 3,99 misalnya, tapi bahasa Inggris kosong, kemampuan komputer kosong, kemampuan apa kerja sama tim kosong, pernah ikut seminar, sertifikasi, pelatihan dan lain sebagainya kosong, ya si rekruter akan ini ya kurang tertarik. Tapi kalau misalnya saya nih ya, seandainya sih saya sering kali pada saat saya cari karyawan baru, ada yang misalnya ada yang IPK-nya 4,0 tapi nggak punya pengalaman organisasi, nggak aktif di kampus, nggak punya kemampuan-kemampuan lebih lainnya, dibandingkan misalnya ada yang IPK-nya 2,7, 2,9 tapi dia aktif organisasi, ketua BEM, kemudian komunikasinya bagus, pernah ikut sertifikasi digital marketing ABCD, pasti saya akan memilih yang itu, seperti itu. Jadi teman-teman, kita nggak bisa dipungkiri ya, di Indonesia saat ini pada saat seleksi, karena jumlah angkatan kerja itu banyak sekali dan yang menganggur sangat banyak, kita harus memiliki value yang lebih
berbeda konteksnya kalau teman-teman misalnya di US gitu ya, makanya banyak orang yang kabur aja ke US, ke Aussie, ke Jepang dan lain sebagainya. Namun kalau misalnya kita ya, saya beberapa kali ketemu misalnya pekerja kita di misalnya di Jepang, di kereta saya ngobrol, di Korea gitu ya, saya ngobrol gitu ya. Ya kalau misalnya kita nggak punya skills yang bagus juga ya kita hanya sebagai ini ya, sebagai misalnya kayak di Aussie ya, sebagai misalnya visa untuk working holiday WHF gitu ya, yang metik buah di pertanian dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman di satu sisi itu bagus ya, positif karena kita bisa ngumpulin modal dengan apa, jumlah uang yang banyak dan bisa balik ke Indonesia. Tapi kalau misalnya teman-teman sekarang teman-teman siapin kemampuan skills yang bagus, kemudian teman-teman bisa jadi ekspatriat, kerja di luar, di Dubai, di Qatar, di mana, tapi dalam artian ini ya, pekerja yang profesional yang memiliki kemampuan baik, baik itu programmer ataupun digital marketer dan lain sebagainya, itu pasti teman-teman akan dinilai secara gajinya juga akan lebih besar gitu ya. Jadi yang saya harapkan silahkan dibuat misalnya ekspektasi teman-teman buat oh jago buat apa gitu ya, silahkan dimasukin. Tapi teman-teman nanti setelah setelah itu ya silahkan dilatih gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buat yang biasa aja ya silakan. Tapi saya berharap dengan teman-teman si Ahmad tadi membuat skillsnya A, B, C, D, E itu akan mendorong si Ahmad untuk bisa memenuhi kemampuan itu pada saat nanti lulus gitu ya. Nggak kosong aja CV-nya seperti itu ya. Mungkin itu sharingnya Ahmad. Silahkan dibuat mau dimasukin skill-skill ekspektasi ya. Sekarang misalnya nggak jago, siapa tahu 2 tahun lagi bisa coding gitu ya, bisa buat aplikasi di Android atau di App Store, atau bisa menggunakan database atau data scientist, atau misalnya juga jago editing desain, siapa tahu, kita nggak tahu ya. Siapa tahu teman-teman bisa fokus di sana. Ada yang lain, silakan. Oke. Kalau nggak ada kita, Izin Pak. oh ya, siapa nih? Itu untuk surat lamaran pekerjaan itu diketik ya Pak? Iya, semuanya diketip. Sekarang ketinggalan kalau ditulis tangan. Sudah so yesterday banget ya. Udah ketinggalan banget kalau kita Pak. membuat surat lamaran itu ditulis, buat semuanya di apa? Diketik, dibuat jangan dalam bentuk Word warna putih gitu ya. Dibuat yang cantik, ada warnanya, atau membuat tambahan Instagramnya segala macam, alamat dan lain sebagainya, info nomor handphone dan lain sebagainya, itu juga menjadi sesuatu yang positif. Jadi jangan membuat CV dan surat lamaran itu yang polos-polos aja, tapi buat sesuatu yang positif dan informatif gitu ya, dan menarik warnanya dan lain sebagainya. Oke, Vina dan Agril udah oke ya? Oke, saya minta waktu 3 menit untuk absen sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini. Hari ini tanggal 18 September. Bulan depan saya ke Jambi, cuman kalau misalnya memang masih sempat bisa pertemuan, saya coba offline di kampus aja. Tapi kalau misalnya nggak sempat ya kita online ya. Di tanggal 2 atau 3 kayaknya saya balik ke Jambi. Oke, sekarang tanggal 18 kita absen dulu. Usna Hidayah ada? Hadir. Kemudian yang berikutnya Aulia ada? Apa ya? Apa? Felicia? Hadir, Pak. Muhammad Fawas? Hadir. Hadir, Pak. Siapa itu tadi? Felicia ya? Suaranya. Oke, Aulia ada tadi? Nggak ada ya? Sulfa Agustin? Hadir, Pak. Doni Manik? Apa ya? Izin, Pak. Tadi Doni Mani katanya dispen, Pak. Dia apa? Di dispen, Pak. Ada kegiatan dari KWU, Pak. Oke, oke. Alfa ya. Ahmad Ginanta? Saya Bapak. Oke. Leo? Hadir, Pak. Tio Dewa? Hadir, Pak. Khairunisa? Apa ya? Lavina?
Hadir, Pak. Aidil, Hadir, Pak. Nathanael. Mohon maaf, Bapak. Atas nama Hairunisa hadir. Pak. Oh, Hairunisa ada ya? Ya, tadi mic-nya belum saya hidupin, Pak. Baru saya angkat. Oke. Nggak apa-apa. Aidil ada ya? Hadir, Pak. Nathanael, Hadir Bapak. Muhammad Alvin, Pak. Fikri, Vicky. Itu tadi Vicky ada chat di grup Pak, katanya ibunya sakit Pak, jadinya pulang kampung Pak. Oke. Kemudian Sevatra Alfa, Carmelia, Hadir, Pak. Miliana, Alfa, Inayatul, Hadir, Pak. Diajeng, Hadir, Pak. Agril, Hadir, Pak. Jose ada? Hadir Bapak. Rani, Sagita, Hadir, Pak. Tina, Hadir, Pak. Tia Soraya, Tia apa ya? Ada yang lain yang belum dipanggil? Sudah semua? Oke. Saya pikir cukup rekan-rekan semua, mungkin teman-teman capek hari ini ya, banyak kegiatan. Namun saya minta maaf, memang saya nggak bisa hadir offline karena memang jarak kita yang jauh. Namun dengan saya bisa hadir tiap pertemuan, walaupun saya misalnya kayak kemarin di luar kota, konsistensi setiap minggunya ya saya mengikuti dan bisa mengajar materi ini. Semoga pengabdian yang saya lakukan itu bisa memberikan manfaat ilmu buat teman-teman dan bisa jadi bisa memberikan insight buat teman-teman pada saat nanti terjun menjadi seorang entrepreneur. Terima kasih. Nanti materinya saya akan share di WA Group dan jangan lupa untuk menuntaskan tugas minggu depan sesuai dengan schedule yang saya berikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak.